Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Letmania, ketemu lagi di channel YouTube Letmania. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan tanya jawab. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya saat ini bersama Bapak Trijoko. Ya, beliau adalah salah satu dosen Fakultas MIPA di UGM. Halo, Assalamualaikum Bapak Trijoko. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Gimana? ya? Sehat, Pak. Yang Bapak paling sehat, Pak? penting, alhamdulillah. Ya. Itu sehat, ye. Iya, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak, atas waktunya ya, Pak ya. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, Pak, dari teman-teman ya, Silakan, seputar ya. peralatan nih, Pak ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya berkaitan dengan pengecekan antara, Pak. Oke, gimana? Ya, jadi pertanyaannya ya, pertanyaan pertama, untuk pengecekan antara ya Pak ya, pada peralatan instrumen ya, itu sebetulnya seperti apa Pak ya sebaiknya ya Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi ya, terima kasih pertanyaannya dari siapa ini ya? Dari sahabat Letmania ya. Dari sahabat Letmania. Oh, kita menyapanya sahabat Letmania ya. Oke. Iya, Pak. Jadi untuk berkaitan dengan sebagai pengantar mungkin kalau kita bicara peralatan itu memang ada dua yang diperhatikan, yaitu kalibrasi dan unjuk kerja. Nah, jadi ada alat yang bisa dikalibrasi, ada alat yang tidak dikalibrasi sehingga perlu dilakukan unjuk kerja. Nah, baik kalibrasi maupun unjuk kerja itu harus terprogram, artinya direncanakan. Ya, apakah 1 tahun sekali, ataukah 6 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, gitu, bisa dilakukan dengan menggunakan jasa lab kalibrasi eksternal yang terakreditasi, misalkan, gitu. Nah, fungsi kalibrasi kan kita tahu untuk memastikan kinerja peralatan dalam hal, ya, di kalibrasi kan kebanyakan alat ukur ya. Jadi ada koreksi tidak, ketidakpastiannya berapa, gitu. Nah, seringkali di antara namanya di antara pengecekan antara itu kan berarti di antara sesuatu ya. Di antara unjuk kerja ataupun kalibrasi yang terprogram tadi ya, kita mempunyai keraguan terhadap kinerja peralatan kita. Jadi saat itulah diperlukan yang disebut dengan pengecekan antara. Gitu. Jadi pengecekan antara adalah sesuatu yang kita lakukan untuk memastikan kinerja peralatan, baik kinerja dalam hal pengukuran yang biasanya kita pastikan dengan kalibrasi, ataupun kinerja dalam hal melakukan pengujian. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya kan instrumen. Nah, instrumen itu ya bayangan saya instrumen analitik gitu kan ya. Kalau kita bicara banyak kan Letmania itu kan kimia gitu kan ya. Jadi kalau instrumen analitik seperti GC, HPLC sebenarnya kan tidak kita kalibrasi, tetapi kita unjuk kinerja, kita unjuk kerja. Nah, itu biasanya kita lakukan uji kesesuaian sistem. Jadi misalkan kalau kita punya alat HPLC ya, yang apa istilahnya yang kita gunakan untuk pemisahan, maka kita cek apakah masih memisah baik atau tidak dengan larutan standar yang kita punyai atau bahan lain. Saya kira itu. Jadi prinsipnya kita bisa melakukan pengecekan antara dengan kita sendiri untuk instrumen, ya artinya kita bisa melakukan beberapa parameter yang pastinya disesuaikan dengan tujuan kita. Fungsi alat kita itu digunakan untuk apa? Misalkan alat HPLC saya digunakan untuk analisis senyawa obat yang campuran misalkan. Nah, dipastikan aja dalam jangka waktu tertentu, misalkan kalau unjuk kerjanya setiap tahun, misalkan kita ragu-ragu setelah habis injek sampel yang sangat kompleks dan sebagainya, kita coba kita pakai standar, itu campuran standar yang menjadi target kita run, apakah pemisahnya masih bagus atau tidak. Nah, dari situ kita bisa simpulkan apakah alatnya masih bagus atau tidak. Tentu akan berbeda
dengan pengecekan antara alat ukur. Kalau pengecekan alat ukur, misalkan neraca, itu kan antar kalibrasi. Ya, jadi kalibrasi mungkin parameternya lengkap. Jadi kita tentukan apa istilahnya, ditentukan dari berbagai ring, koreksinya berapa, kemudian ketidakpastiannya berapa, gitulah. Nah, dalam pengecekan antara kita bisa pilih, misalkan ya mau tidak mau memang kita harus punya standar, ya, standar yang digunakan untuk mengkalibrasi. Kita coba cek pada titik yang biasa kita banyak gunakan untuk penimbangan. Terus kita cek apakah ada penyimpangan atau koreksi atau berapa. Dari situ kita bisa pastikan, oh kita masih oke gitu. Bagaimana kalau hasil pengecekan antaranya tidak oke? Ya mau tidak mau kita harus melakukan kalibrasi yang dipercepat dari programnya seperti itu. Itu jawabannya secara singkat, Mbak. Singkat atau panjang ini tadi ya? Cukup singkat, Pak. Ya, berarti memang kalau misalnya hasilnya nggak bagus ya Pak, dari hasil pengecekan antara kita mau nggak mau harus kalibrasi kalau pengukuran ya kita kalibrasi ulang gitu kan. Ya. Kalau apa istilahnya, kalau instrumen ya mungkin harus dilakukan uji kinerja, terus adjustment dan sebagainya. Kesimpulannya apakah spare part harus yang diganti? Ya, tadi misalnya kolom, oh ternyata ini udah nggak bagus, kolomnya harus diganti dan lain sebagainya. Seperti itu. Yeah. Oke, baik Pak. Nah, kemudian ini Pak, misalkan katakanlah untuk interval kalibrasinya pendek nih Pak ya, misalkan katakanlah 3 bulan. Nah, itu untuk pengecekan antara apakah masih diperlukan Pak untuk di selang waktu itulah ya Pak ya untuk kalibrasinya? Oke. Jadi kenapa interferensi frekuensi kenapa frekuensi kalibrasi cepat itu kan biasanya karena memang frekuensi penggunaan alatnya juga banyak gitu. Ya, frekuensi penggunaan alatnya juga banyak gitu. Tapi kalau misalkan ya kita tetap bisa saja kalau memang dirasa diperlukan ya setiap kali kan sering kalau pada instrumen setelah sekian kali running kemudian kita cek dengan itu sebenarnya kan bagian dari pengecekan antara sebenarnya. Jadi tidak harus walaupun frekuensi kalibrasinya cepat itu juga tetap saja bisa dilakukan gitu loh. Tetapi kalau kita yakin bahwa dari frekuensi kalibrasi itu apa istilahnya datanya sudah bagus konsisten ya. Tapi begini masalahnya Mbak, kalibrasi itu kan biaya ya, cost ya. Betul. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau pengecekan antaranya bagus, kita bisa mengurangi frekuensi kalibrasi. Harapannya justru seperti itu. Gitu. Jadi harapannya kita bisa pengecekan masih bagus, ya sudah kalibrasinya bisa karena kalibrasi itu kadang ada atau unjuk kerja ada yang efeknya luar biasa, efeknya kegiatan produksi harus berhenti misalkan. Nah itu kan kalau terlalu sering kan akan mengganggu produktivitas, padahal sampelnya banyak dan lain sebagainya. Jadi harapannya dengan pengecekan antara yang bagus kita bisa membuat frekuensi kalibrasi yang lebih lebar seperti itu. Jadi kalau frekuensi kalibrasinya ya tujuannya seperti itu, efektif. Kalau kita bicara efektif, kalibrasi semakin sering semakin bagus dari sisi kinerja alatan. Tapi apakah efisien? Tidak, karena dari sisi cost tentu akan mahal. Jadi pengecekan antara diharapkan bisa meningkatkan efisiensi. Ya, efisiensi artinya lab itu bisa tidak artinya alatnya tetap terjaga kinerjanya, tetapi cost yang digunakan tidak sebanyak kalau frekuensi kalibrasinya yang diperbanyak gitu. Jadi bisa memperhemat ya Pak ya sebetulnya ya dengan kan tujuan sistem manajemen itu kan bukan hanya efektif tapi juga efisien. Efisien ya Pak ya. Gitu. Baik. Nah, berarti kalau kayak gitu mungkin perlu program ya, Pak ya? Program pengecekan antara ya, Pak ya? Kapannya seperti itu ya, Pak ya? Ya. Dan mungkin itu sesuatu yang fluktuatif ya. Artinya program itu bisa saja berubah dari tahun ke tahun. Jadi kan sering ada pertanyaan, mungkin nyambung. Orang selalu bertanya, Pak ada nggak standar kita frekuensi kalibrasi seperti itu? Sekali ada pertanyaan.
Ya tergantung, kalau alatnya nggak pernah dipakai buat apa kita kalibrasi gitu kan. Jadi jadi Ya, jadi saya lebih dulu itu ada pedoman dari dari KNBSM mengenai frekuensi kalibrasi. Tapi itu sangat berat, jadi HPLC harus 6 bulan, spektro harus 3 bulan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya itu artinya sangat sedikit asesor yang membuat rekomendasi berdasarkan itu. Tetapi lebih banyak kita lab harus punya. Jadi kan apalagi di ISO 17025 versi 2017 itu sangat fleksibel. Ya, kalau lab bisa melakukan gap analysis, bisa melakukan analisis resiko tentang itu, kita bisa mengatur itu. Jadi intinya utilitas dan frekuensi penggunaan itu menentukan frekuensi kalibrasi. Jadi jangan sampai alat yang digunakannya hanya sekali 2 tahun gitu kan, tiap program kalibrasinya setahun sekali. Tapi juga nggak mungkin alat yang kerjanya 24/7 ya selama 52 minggu kalibrasinya sekali setahun, juga tidak mungkin gitu. Jadi itu menjadi apa ya, menjadi eh, jadi kadang kita belajar dari data ya. kita, Mbak. Jadi misalkan kita jadi program tahun ini kita oke lah, kita buat program. Ya, kita belum tahu sebagai data awal, kita buat program kalibrasi setahun sekali, pengecekan antara tiap 3 bulan, misalnya seperti itu. Terus data itu kita collect, oke? Maka data yang kita collect, oh ternyata 3 bulan itu masih oke dengan utilitas load alat kita. Oke, tahun depan kita rubah deh, tidak 3 bulan, tetapi 6 bulan. Tetapi yang penting kita punya data, kita punya dasar untuk membuat keputusan itu. Tapi program, ya kita harus rencanakan itu. Ya. Gitu, Mbak Ayu. Oke. Nah, berarti Pak ini sebetulnya masih nyambung ya dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Berarti untuk melakukan rekalibrasi atau kalibrasi ulang ya Pak ya, kita bisa berpatokan pada hasil pengecekan antara kali ya Pak, gitu Pak. Bisa dari situ kali. Ya sebenarnya enggak juga gitu. Itu artinya sebenarnya yang kalau kita sudah programkan, ya jangan ditunda hanya gara-gara bahwa kita hasil pengecekan masih bagus kok, kalibrasi kita tunda gitu. Ya jangan gitu kan. Karena kalibrasi kan untuk melihat keseluruhan gitu loh. Pengecekan antara kan hanya melihat satu titik atau beberapa titik atau beberapa parameter gitu. Ya. Tapi apakah nanti setelah saat itu merubah program kalibrasi berikutnya? Bisa jadi. Tapi sesuatu yang sudah diprogram, jangan dirubah. Tapi kalau mau bikin program yang berikutnya kemudian berubah, ya itu. Jadi yang berubah programnya gitu loh, bukan sesuatu yang sudah kita program, kita jadwalkan terus hasilnya masih bagus kok. Enggak, itu kalau sistem manajemen kan ya apa yang sudah kita rencanakan ya. Betul. Kan gitu. Jadi nggak banyak berubah-berubah gitu ya Pak ya? Ya, gitu. Tapi gini Mbak, biasanya alat itu kan dengan berjalannya waktu kinerjanya bukan tapi malah semakin berkurang kan gitu kan. Yang terjadi biasanya yang saya ceritakan tadi biasanya kinerjanya semakin jelek gitu kan. Kalau alat kan biasanya seperti itu, semakin lama semakin jelek, frekuensinya akan semakin baik. Jadi kalau tadi di awal-awal kita terlalu khawatir membuat programnya terlalu frekuensinya lebih cepat, ya itu biasanya kita bisa di tahun misalnya alat baru kita buat program kolaborasi setahun sekali, pengecekan antaranya 3 bulan. Ternyata 3 bulan itu nggak ada perubahan yang signifikan, masih oke. Maka tahun berikutnya kita bisa rubah jadi 6 bulan misalkan. Tapi untuk alat-alat yang sudah usianya sudah agak lama gitu kan, ya maka program itu mau tidak mau biasanya kita jadi pertimbangan bahwa frekuensinya akan kita seringkan baik kalibrasi maupun pengecekan antaranya. Gitu. Jadi kalau kita semakin lama apa istilahnya punya alat, biasanya biaya maintenance-nya memang lebih banyak, kalibrasinya lebih sering, pengecekannya lebih sering, ganti spare part-nya lebih sering. Makanya ya kalau beli alat itu nggak usah lama-lama lah, tiap 5 tahun sekali ganti gitu ya Mbak ya.
Iya, Nanti ya. belinya bisa nanya Labmania mana yang gitu. Boleh. Jadi karena ya seperti itu. Karena teknologi alat pun itu juga akan berubah gitu. Ini untuk instrumen ya. Kalau yang alat-alat ukur sih nggak terlalu. Tapi kalau instrumen teknologinya itu sangat cepat sekali. Jadi mereka artinya akan sangat berkembang teknologinya dan metode-metodenya pun juga akan mengikuti perkembangan peralatan tersebut. Gitu. Oke. Berarti kalau untuk acuan yang frekuensi kalibrasi sebetulnya tadi bisa dilihat dari kan ya Pak ya, kalau nggak salah tadi ya Pak ya? Ada, tapi itu hanya salah satu referensi saja. Salah satu referensi. Tapi saya lebih setuju kalau kita menentukan berdasarkan apa istilahnya utilitas alatnya. Gitu. Jadi data utilitas. Mungkin untuk awal bolehlah kita buat program setahun sekali standar gitu kan ya. Kita buat alat standar setahun sekali. Tapi setelah itu kita akan melihat selama setahun itu apakah frekuensi penggunaan kita seberapa besar gitu kan. Kalau frekuensi penggunaan setahun alatnya dipakai 2 kali gitu kan. Kita kalibrasinya harganya mahal sekali ya. Gitu kan enggak gitu. Enggak efektif, enggak efisien, sorry. Gitu. Ya. Nah, kemudian Pak, sebetulnya kalau untuk pengecekan antar ya, itu siapa sih sebetulnya yang harus melakukan itu, Pak? Oke. Kalau untuk instrumen, tentu saja teknisi yang kompeten, teknisi yang bisa mengoperasikan, otomatis dia harusnya sudah bisa menilai kinerja peralatan tersebut. Artinya dia juga bisa melakukan pengecekan antara terhadap peralatan tersebut. Idealnya ya dilakukan internal, Mbak, gitu. Idealnya dilakukan internal. Tetapi untuk alat ukur biasanya kan kita memang tidak punya, Pak, kita mau ngecek neraca kita, tapi kita tidak punya standarnya, Pak. Ya, kalau seperti itu gimana? Ya, memang standarnya kita bisa beli, gitu kan. Orangnya kita bisa latih, ada yang bisa latih latih mengkalibrasi otomatis. Kalau dia bisa mengkalibrasi alat ukur, dia bisa melakukan pengecekan antara terhadap alat ukur tersebut. Tapi filosofinya tadi yang penting dilakukan internal, ya, biar itu lebih efisien dari sisi biaya. Tetapi kalau eksternal ya mending sekalian kalibrasi saja, gitu kan, gitu. Karena sama saja. Gitu. Jadi idealnya lab itu lab pengujian ya punya divisi kalibrasi juga, gitu kan. Karena kalibrasi itu mudah. Jadi kalau bisnis lab kalibrasi itu sangat menguntungkan. Investasinya sekali besar, tapi kita nggak punya bahan habis pakai, jadi nggak ribet kalau lab pengujian sebenarnya. Ya, jadi lab kalibrasi itu, jadi kalau ada lab kalibrasi, lab pengujian punya divisi bisa melakukan pengecekan antara alat ukurnya, ya, jadi dia beli beberapa standar ukur, ya, massa misalkan itu kan bisa timbangan dan sebagainya. Kemudian ya suatu saat bisa dikembangkan menjadi lab kalibrasi sendiri. Jadi sedapat mungkin dilakukan internal. Kalau instrumen saya kira teknisi yang mengoperasikan harusnya bisa melakukan itu. Untuk yang ukur ya lab bisa mengadakan misalkan standar-standar yang biasa digunakan untuk apa istilahnya kalibrasi. Mungkin standarnya kelasnya tidak setinggi yang untuk digunakan kalibrasi karena standar kan ada beberapa kelas gitu, ada kelas E, kelas F dan sebagainya. Ya, betul. Ya. Gitu saya kira. Ya, berarti ini bisa analisis sendiri ya Pak ya, maksudnya ngecek alatnya. Ya. Oke. Nah, tentunya untuk ini harus terhadap hasil pengecekan antara harus didokumentasikan ya Pak ya. Betul. Itulah digunakan, dibikin kontrol chart lah, segala macam, gitu kan untuk memantau, dimasukkan dalam rekaman peralatan dan sebagainya. Ya. Nah,